Hujan turun tanpa henti, angin bergeser seperti bisikan. Di pintu desa terpencil di Jawa, ada sebuah kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, hanya nisan-nisan miring yang tertutup lumut. Warga desa percaya, kuburan itu bukan lagi tempat orang mati, tapi tempat mereka yang belum sepenuhnya pergi. Tak ada yang berani lewat setelah maghrib, apalagi berlama-lama. Sekitar pukul 1 dini hari, seorang penjaga ronda bernama Pak Darto melihat sosok perempuan berjalan tertatih-tatih di dekat kuburan. Perempuan itu hanya besar, bajunya basah oleh hujan. Rambutnya lengket di wajah, ia memegangi perutnya sambil merimis. "Tolong, saya mau melahirkan." Suaranya lirih, serak seperti orang yang sudah lama tak minum. Pak Darto bingung, tak ada rumah, tak ada bidan, dan jarak desa paling dekat hampir 7 kilometer. Perempuan itu tiba-tiba berkata pelan, "Jangan ke desa, kamu tidak boleh melahirkan di sana." Matanya menatap ke arah kuburan. "Di situ tempatku." Pak Darto merinding, tapi jeritan kesakitan perempuan itu makin keras. Darah mulai mengalir di sela kakinya. Dengan tangan gemetar, Pak Darto membantu perempuan itu masuk ke area kuburan tua. Begitu kaki mereka melewati gerbang berkarat, angin berhenti, hujan berhenti, semua sunyi, terlalu sunyi. Perempuan itu rebah di antara dua nisan yang retak. Tanah di bawahnya terasa hangat, bukan dingin seperti kuburan pada umumnya. Jeritannya berubah, bukan lagi jeritan manusia, tapi seperti dua suara bertumpuk. Pak Darto melihat perutnya bergerak tidak wajar, seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Bukan keluar, tapi berputar. Bau anyir menyebar, bukan hanya darah, tapi bau tanah basah bercampur bangkai. Dengan satu jeritan panjang, bayi itu lahir. Namun, bayinya tidak menangis. Ia membuka mata, matanya hitam legam, tanpa putih mata. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan yang paling membuat Pak Darto hampir pingsan, tali pusarnya tidak terhubung ke ibunya, melainkan menancap ke tanah kuburan. Tanah itu berdenyut seperti hidup. Perempuan itu tertawa, bukan tawa bahagia, tapi tawa pelan, patah-patah seperti orang kesurupan. "Akhirnya kau lahir juga." Tubuhnya mulai mengempis, kulitnya mengeriput dengan cepat, rambutnya rontok, giginya hitam. Dalam hitungan detik, ia berubah menjadi mayat kering. Pak Darto mundur ketakutan. Di belakangnya nisan-nisan mulai bergerak. Suara bisikan muncul dari segala arah. "Dia bukan manusia, dia bukan bayi, itu benih penjaga tanah mati." Pak Darto baru sadar perempuan itu adalah arwah gentayangan yang mati saat melahirkan ratusan tahun lalu, dikubur tidak layak di tanah itu. Dan setiap puluhan tahun, ia harus melahirkan kembali agar makhluk penjaga kuburan tetap hidup. Pagi harinya, warga menemukan Pak Darto terkubur hidup-hidup. Dan kubur kosong, mulutnya terbuka lebar, matanya melotot, di dadanya ada bekas tali pusar. Dan sejak malam itu, jika ada yang melewati kuburan tua saat hujan, mereka masih bisa mendengar suara wanita berbisik. "Sebentar lagi aku akan beranak lagi."